Apa? Apa yang kamu lakukan? Suara Budi bergetar. Dari ambang pintu ruang tengah, ia menyaksikan pemandangan yang tak bisa dipercayainya. Siti, yang duduk di sofa, sedang menyusui Dimas. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, bayi itu tampak begitu damai. Maaf Pak. Anaknya menangis terus. Siti panik dan mencoba merapikan kembali pakaiannya, tetapi Dimas masih tampak nyaman dalam dekapannya. Ini apa? Budi mundur selangkah. Syok, bingung, dan perasaan yang tak bisa dimengerti berbaur menjadi satu. Anaknya tidak mau minum susu formula, Pak. Menangis terus. Suara Siti semakin mengecil. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan menyelimutinya. Kamu. Pada anak saya. Kalimat Budi terputus. Namun, di matanya, bukan amarah yang terlihat, melainkan emosi yang lain. Ini adalah pertama kalinya Dimas setenang ini sejak istrinya meninggal. Lanjutkan saja, katanya pelan. Ya? Lanjutkan saja. Dimas terlihat nyaman. 3 hari sebelumnya. November di Jakarta selalu terasa gerah dan tak menentu. Langit seringkali tertutup awan kelabu, diselingi hujan deras yang bisa turun kapan saja. Namun, bagi Siti Khadijah, cuaca tak lagi penting. Saat ini, hanya ada satu hal yang berarti baginya. Lantai 3 bangsal hematologi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari balik jendela kaca, Siti menatap Maya, putrinya yang berusia 2 tahun, yang terbaring di ranjang kecil. Anak itu begitu mungil hingga baju rumah sakit tampak kebesaran di tubuhnya, selang infus terpasang di lengan kecilnya, dan wajahnya jauh lebih pucat dari biasanya. Maya, ibu di sini. Nak, bisik Siti sambil menempelkan tangannya di kaca. Namun, putrinya tertidur lelap. Pengaruh obat-obatan membuatnya lebih banyak tidur daripada terjaga. Di dalam kamar, Ibunda Siti duduk di kursi, menjaga Maya. Wanita berusia pertengahan 60-an itu terbang dari kampungnya di Jawa Tengah 3 minggu lalu setelah menerima telepon panik dari putrinya. Bu, Maya kena leukemia. Saat mendengar kabar itu, sang ibu meninggalkan segalanya dan langsung bergegas ke Bandara Adi Soemarmo. Beliau yang seumur hidupnya belum pernah ke Jakarta, nekat datang seorang diri demi cucu dan putrinya. Siti duduk di bangku di ujung koridor, sekali lagi memeriksa berkas yang diberikan dokter. Angka-angka itu terasa kabur, tetapi satu hal yang sangat jelas, biaya pengobatannya mencapai 300 juta rupiah. 300 juta. Angka yang ia gumamkan terasa begitu besar. Di rekening Siti hanya tersisa 5 juta rupiah, dan sebagian besar sudah habis untuk biaya UGD dan pemeriksaan awal Maya. Ponselnya berdering. Telepon dari bagian keuangan rumah sakit. Selamat siang, Ibu Siti Khadijah. Saya ingin berbicara mengenai rencana pengobatan untuk Ananda Maya. Ya, silakan, Pak. Operasi transplantasi sumsum tulang adalah metode pengobatan yang paling efektif, tetapi cakupan BPJS-nya terbatas. Biaya yang harus ditanggung pasien akan cukup besar. Siti bersandar di dinding, merasakan kakinya lemas. Kira-kira, berapa? Diperkirakan sekitar 250 hingga 300 juta rupiah. Tentu kami bisa diskusikan dengan tim medis untuk mencari opsi cicilan atau cara lain, tapi, setelah menutup telepon, Siti terduduk lemas di lantai koridor yang dingin. Pikirannya kosong. 3 tahun lalu, situasi seperti ini tak pernah terbayangkan. Ia hidup bahagia bersama kekasihnya, Brahma, di sebuah apartemen kecil di kawasan Depok. Brahma adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan IT, dan Siti menikmati kebahagiaan sederhana dengan memberikan les privat bahasa Inggris paruh waktu. Namun, ketika Siti memberitahu bahwa ia hamil, reaksi Brahma di luar dugaan. Jangan sekarang, Siti. Aku belum siap. Apa maksudmu? Kita sudah 4 tahun bersama. Kita belum mapan secara finansial. Membesarkan anak itu bukan main-main. Sejak malam itu, suasana di rumah menjadi canggung. Brahma mulai pulang larut, dan di akhir pekan pun lebih sering pergi bersama teman-temannya. Momen puncaknya terjadi saat kehamilan Siti memasuki bulan ketiga. Brahma pulang membawa tasnya yang sudah terkemas. Maafkan aku, Siti. Aku benar-benar belum siap. Aku tidak punya keberanian untuk membesarkan anak. Brahma, kita bisa bicarakan ini.
Kita bisa cari jalan keluarnya pelan-pelan. Keputusanku sudah bulat. Kontrak apartemen sudah aku balik nama atas namamu, dan untuk sementara biaya sewa akan aku bayar. Dan ia benar-benar pergi. Setelah itu, tak ada kabar lagi darinya. Uang sewa pun hanya dibayar untuk 2 bulan pertama. Siti melahirkan dan membesarkan Maya seorang diri. Hari-hari berat terus berlanjut, dan puncaknya, putrinya divonis menderita leukemia. Siti, ibunya keluar dari kamar dan duduk di sebelahnya. Maya tadi bangun, nyariin kamu. Iya, Bu. Aku akan masuk sekarang. Duk, jangan khawatir. Cucu ibu itu anak yang kuat, dia pasti sembuh. Tangan ibunya terasa hangat. Namun, Siti tahu bahwa tanpa uang, pengobatan itu tidak akan mungkin. Malam itu, setelah Maya tertidur, Siti duduk di kursi jaga sambil menjelajahi internet. Program bantuan biaya pengobatan, pinjaman dana kesehatan, crowdfunding semuanya ia cari. Tetapi tak ada solusi yang realistis. Pukul 3 dini hari, ia membuka situs lowongan kerja. Ia harus segera mendapatkan uang. Les privat bahasa Inggris hanya memberinya penghasilan 2,5 juta rupiah sebulan. Di antara berbagai lowongan, ada satu yang menarik perhatiannya. Dibutuhkan segera, asisten rumah tangga, ART, plus. Gaji, 7.500.000, bulan tinggal di dalam. Termasuk merawat bayi laki-laki 1 tahun, pengalaman diutamakan. Bisa mulai secepatnya. Gajinya lebih dari 2 kali lipat pekerjaan ART biasa. Mungkin mereka benar-benar sedang butuh cepat. Siti ragu. Ia harus meninggalkan Maya untuk merawat anak orang lain. Rasanya berat. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya, ia memberitahu ibunya. Bu, aku harus mulai bekerja. Kerja apa? Jadi asisten rumah tangga. Gajinya lumayan? Ibunya terdiam sejenak. Hatinya pasti sakit melihat putrinya yang sarjana harus melakukan pekerjaan ini. Baiklah. Ibu akan menjaga Maya baik-baik. Terima kasih, Bu. Siti langsung menelepon nomor di iklan itu. Suara seorang pria yang terdengar sangat lelah menjawab. Halo, selamat pagi. Saya melihat iklan lowongan asisten rumah tangga dan berminat. Oh, ya. Kapan Anda bisa mulai? Besok pun saya bisa. Baiklah. Bisa kita bertemu malam ini? Saya akan kirimkan alamatnya. Setelah menutup telepon, Siti menggenggam tangan mungil Maya. Maya? Ibu akan kerja keras supaya kamu bisa sembuh? Ya. Ibu janji. Maya masih tertidur, tetapi seolah mendengar suara ibunya. Jari-jari mungilnya bergerak pelan. Malam itu, Siti mengenakan satu-satunya setelan blazer yang ia beli di Sogo dan menuju sebuah perumahan elit di kawasan Pondok Indah. Ia menemukan alamatnya, sebuah rumah modern 2 lantai. Tamannya terawat rapi, dan di garasi terparkir sebuah BMW dan Tesla. Saat ia menekan bel, seorang pria berusia pertengahan 30-an membukakan pintu. Pria itu tinggi dan berdada bidang. Tetapi wajahnya penuh kelelahan. Kemeja kerjanya kusut, dan rambutnya sedikit berantakan. Ibu Siti, ya? Silakan masuk. Saat masuk ke ruang tengah, mainan anak-anak berserakan di mana-mana. Tumpukan pakaian kotor ada di sofa, dan di wastafel dapur, piring-piring kotor menumpuk. Maaf, rumahnya agak berantakan, kata pria itu. Saya Budi Santoso. Selamat malam, Pak. Saya Siti. Anak saya sedang tidur di atas. Namanya Dimas, usianya 13 bulan. Budi mempersilakan Siti duduk di meja makan. Suasananya lebih seperti pertemuan 2 orang yang sama-sama putus asa daripada wawancara kerja. Jujur saja, Bu. Anda adalah orang ketiga yang saya panggil dalam sebulan ini. Dimas sangat pemilih. Pemilih. Maksudnya bagaimana, Pak? Dia menangis terus. Siang dan malam. Susu formula juga tidak mau minum. Kalau dengan orang lain, tangisnya malah lebih parah. Suara Budi terdengar sangat lelah. Ibu dari anak itu meninggal dunia setahun yang lalu. Saat melahirkan Dimas, Siti tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa melihat bahwa pria ini juga sedang berjuang sendirian. Putri saya juga sedang sakit parah di rumah sakit. Jadi,
Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Oh, begitu. Lalu, kapan ibu bisa mulai? Besok pagi pun saya siap. Saat itu juga, tangisan bayi terdengar dari lantai atas. Wajah Budi langsung muram. Nah, sudah dimulai. Ini akan berlangsung sampai subuh. Tangisan itu semakin keras. Hati Siti terasa sesak. Suara itu sama persis seperti tangisan Maya saat sedang kesakitan. Bolehkah saya ke atas? Ya, tentu saja. Di lantai 2, di dalam kamar bayi, seorang anak laki-laki berusia 1 tahun sedang menangis hingga wajahnya memerah. Ketika Budi mencoba menggendongnya, tangisannya justru semakin kencang. Siti merasa iba melihatnya. Anak ini juga pasti menangis karena merindukan ibunya, pikirnya. Saya akan mulai bekerja besok, Pak. Sungguh? Terima kasih banyak. Untuk pertama kalinya, raut kelegaan muncul di wajah Budi. Dalam perjalanan pulang, Siti berpikir, anakku sendiri terbaring di rumah sakit, sementara aku harus merawat anak orang lain. Namun, ia tidak punya pilihan. Demi kesembuhan Maya, ia harus melakukan pekerjaan ini. Hari ketiga di tempat kerja, keesokan paginya pukul 7, Siti sudah berdiri di depan rumah Budi. Sebuah kehidupan baru dimulai. 2 hari pertama berjalan cukup lancar. Dimas memang menangis, tetapi masih bisa ditenangkan. Namun, masalah dimulai pada hari ketiga. Dimas menolak susu formula sama sekali. Setiap kali botol susu didekatkan ke mulutnya, ia memalingkan kepala. Jika dipaksa, ia akan memuntahkannya, dan ia terus menangis. Tolong, jangan menangis lagi. Nak. Suara Siti bergetar, sudah 2 jam Dimas menangis tanpa henti. Kenapa kamu menangis terus? Apa yang kamu butuhkan? Tangisan bayi itu semakin kencang. Hati Siti terasa pedih. Tangisan ini begitu mirip dengan tangisan Maya di rumah sakit. Pada saat itu, Siti merasakan sensasi aneh di dadanya. Pakaiannya terasa basah. Air susunya merembes keluar. Naluri keibuannya tidak berhenti meski ia terpisah dari Maya. Siti ragu-ragu. Namun, tangisan Dimas terdengar semakin putus asa. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Tapi ia merasa sangat kasihan pada bayi itu. Dengan perlahan, Siti duduk di sofa dan memangku Dimas. Ia sedikit membuka kancing bajunya. Tidak apa-apa, nak. Tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya, Dimas berhenti menangis. Tangan mungilnya menggenggam erat baju Siti, dan wajahnya tampak begitu damai, seolah baru saja bertemu ibunya. Tepat pada saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Dimas? Bu Siti? Itu suara Budi. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Siti membeku. Suara langkah kaki semakin mendekat. Dan ketika Budi masuk ke ruang tengah, ia menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia duga. Waktu seolah berhenti. Budi terpaku di ambang pintu, tak bisa bergerak. Siti membeku di sofa, sementara Dimas, dengan damai, sedang menyusu. Saya. Siti mencoba membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia mencoba merapikan bajunya, tetapi Dimas menggenggamnya erat, tak mau lepas. Budi perlahan masuk ke ruang tengah. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya rumit. Terlihat marah, bingung, dan ada emosi lain yang tercampur di dalamnya. Sudah berapa lama Anda melakukan ini? Ini pertama kalinya, Pak. Suara Siti gemetar. Pertama kali? Iya. Dimas tidak mau minum susu formula. Dan menangis terlalu lama. Jadi saya. Budi duduk dengan hati-hati di kursi di seberang sofa, seolah tak ingin mengejutkan Dimas. Bu Siti, ini. Maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan berhenti. Siti berkata dengan cepat. Namun, Budi mengangkat tangannya, memberinya isyarat untuk berhenti bicara. Sebentar. Lihat Dimas. Keduanya menatap bayi itu. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Dimas menunjukkan ekspresi yang benar-benar nyaman. Jari-jari mungilnya dengan lembut memegang baju Siti, dan sesekali ia mengeluarkan desahan kecil penuh kepuasan. Saya punya anak, Pak. Kata Siti pelan. Saya tahu. Anda bilang ia ada di rumah sakit. Usianya 2 tahun. Namanya Maya.
Dia sakit. Leukemia. Suara Siti tercekat. Jadi? Anda masih? Iya, Pak. Air susu saya masih keluar. Padahal sudah hampir sebulan saya tidak bertemu Maya. Budi mengangguk, seolah mengerti. Saat Dimas lahir, istri saya, Rania, mengalami pendarahan hebat saat persalinan. Suara Budi juga mulai bergetar. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ia kehilangan terlalu banyak darah. Ia bahkan tidak sempat memeluk Dimas. Siti hanya diam mendengarkan. Dimas masih menyusu dengan tenang. Sejak itu, Dimas hanya minum susu formula. Tapi ia tidak pernah meminumnya dengan baik. Terus menangis, dan tidak bisa tidur nyenyak. Dia pasti kesepian, Pak, kata Siti pelan. Kesepian? Dia mencari ibunya. Aroma ibunya, kehangatan ibunya. Susu formula bisa mengisi perutnya, tapi tidak bisa mengisi hatinya. Budi menatap Siti. Wajah wanita itu memancarkan kehangatan seorang ibu. Putri Anda. Maya? Apakah dia akan baik-baik saja? Saya tidak tahu, Pak. Biaya pengobatannya 300 juta. 300 juta. Iya. Dia harus menjalani transplantasi sumsum tulang agar bisa sembuh total. Budi terdiam sejenak. 300 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil baginya, tetapi bagi Siti, itu seperti meraih bintang di langit. Dimas selesai menyusu, dan menyandarkan kepalanya di dada Siti. Ia mendesah pelan, bersiap untuk tidur. Harus ditepuk punggungnya, Pak. Biar bersendawa, kata Siti. Bagaimana caranya? Seperti ini. Siti mengangkat Dimas, menyandarkannya di bahunya, lalu menepuk punggungnya dengan lembut. Tak lama kemudian, Dimas bersendawa kecil, dan wajahnya tampak benar-benar rileks. Wow, kata Budi takjub. Selama setahun ini, saya belum pernah melihat Dimas senyaman ini. Anak-anak tahu secara naluriah, Pak. Siapa yang tulus menyayanginya? Bu Siti. Iya, Pak. Bisakah? Bisakah Anda terus melakukannya? Siti menatap Budi dengan kaget. Maksud Bapak? Bisakah Anda terus melakukan itu untuk Dimas? Tentu saja, saya akan memberikan kompensasi yang sesuai. Tapi, saya hanya seorang asisten rumah tangga. Melakukan hal seperti ini apa? Ini adalah memberikan cinta pada seorang anak, kan? Kata Budi dengan serius. Dimas butuh seorang ibu. Dan Anda secara alami telah menjadi ibu untuknya. Tapi apa ini tidak aneh? Untuk anak orang lain, ini bukan aneh. Ini indah. Suara Budi terdengar yakin. Jangan khawatirkan biaya pengobatan putri Anda. Saya akan bantu. Saya tidak bisa menerimanya, Pak. Itu uang yang sangat besar. Bagi saya, 300 juta rupiah tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan Dimas. Mata Siti berkaca-kaca. Kenapa? Kenapa Bapak mau melakukan ini semua? Saya bahkan sudah lupa kapan terakhir kali melihat Dimas tersenyum. Tapi sejak Anda datang, dia perlahan berubah. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, saya melihatnya benar-benar nyaman. Budi bangkit dan berjalan ke dekat jendela. Saya mungkin sukses dalam bisnis, tapi sebagai seorang ayah, saya gagal. Saya tidak tahu apa yang Dimas inginkan, apa yang ia butuhkan. Tapi Anda, sejak hari pertama, Anda sudah tahu. Karena saya juga seorang ibu, Pak. Benar. Anda adalah seorang ibu. Ibu yang dibutuhkan Dimas. Dimas sudah tertidur lelap di pelukan Siti, seperti malaikat kecil. Ada syaratnya, Pak, kata Siti. Sebutkan saja. Ini hanya sampai pengobatan Maya selesai. Setelah putri saya sembuh, saya akan kembali ke kehidupan saya yang dulu. Baik. Saya setuju. Dan masalah ini, hanya kita berdua yang tahu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Tentu saja, gaji saya juga tetap seperti biasa. Tidak ada alasan untuk menerima lebih. Budi mengangguk. Namun, di dalam hatinya, ia punya rencana lain. Baiklah. Kalau begitu, mulai besok. Iya, Pak. Mulai besok, saya akan merawat Dimas dengan baik. Siti hendak menyerahkan Dimas pada Budi, tetapi khawatir bayi itu akan terbangun, jadi ia tetap menggendongnya. Bisa tolong antarkan dia ke kamarnya? Hati-hati. Siti menaiki tangga dengan perlahan, diikuti Budi dari belakang.
Melihat Siti menidurkan Dimas di ranjangnya, Budi merasakan perasaan aneh. Rasanya seperti sebuah keluarga. Untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, rumah itu terasa hangat. "Selamat tidur, Dimas," bisik Siti sambil mengecup kening bayi itu dengan ringan. Ia lalu keluar dari kamar dengan pelan. Budi sudah menunggunya di dekat tangga. "Bu Siti." "Iya, Pak. Terima kasih." "Sungguh, justru saya yang berterima kasih, Pak. Karena sudah membantu biaya pengobatan Maya, kita saling membantu, kan? Dimas dan Maya pasti akan sehat." Dalam perjalanan pulang, Budi duduk sendirian di ruang tengah. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, rumah itu sunyi. Dimas tidak menangis, ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi catatan, dan menulis, "Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Maya Khadijah. Dukungan biaya pengobatan leukemia." Itu adalah hal pertama yang akan ia lakukan besok pagi. Malam itu, di rumah sakit, Siti menjaga Maya bersama ibunya. "Siti, hari ini kamu kelihatannya beda, Nduk." "Iya, Bu. Terlihat lebih punya harapan. Sepertinya Maya bisa sembuh, Bu." "Tentu saja. Cucu ibu pasti sembuh." Siti menggenggam tangan mungil Maya, dengan tangan yang sama yang tadi memeluk Dimas. Anehnya, hatinya terasa hangat. Satu anak kehilangan ibunya, satu anak lagi berjuang melawan penyakit. Dan Siti berada di posisi untuk menyelamatkan keduanya. "Mulai besok, semuanya akan benar-benar berbeda," bisik Siti, entah pada Maya atau pada dirinya sendiri. Dan memang benar. Mulai keesokan harinya, segalanya mulai berubah. Keesokan paginya, saat Siti tiba di rumah Budi, suasananya benar-benar berbeda. Tidak terdengar suara tangisan Dimas. Sebaliknya, dari ruang tengah terdengar suara celotehan bayi. Budi sedang memangku Dimas, dan untuk pertama kalinya, bayi itu tertawa, tawa yang sesungguhnya. Ekspresi paling cerah yang pernah Siti lihat. "Bu Siti, lihatlah." Suara Budi juga terdengar lebih bersemangat. Terlihat jelas ia bisa tidur nyenyak semalam. Saat Siti mendekat, Dimas mengulurkan tangannya, seolah sudah menunggu kedatangan ibunya. Siti dengan alami memeluk bayi itu. Dimas langsung menggesekkan wajahnya di leher Siti dan mengeluarkan suara puas. "Bagaimana semalam, Pak?" tanya Siti. "Luar biasa tenang. Dia tidur pulas sampai jam 5 pagi. Ini pertama kalinya dalam setahun." Wajah Budi menunjukkan kelegaan dan rasa terima kasih. Lingkaran hitam di bawah matanya juga tampak memudar. Sejak hari itu, rutinitas mereka berubah total. Pagi hari Siti membereskan rumah, dan saat Dimas lapar, ia akan menyusuinya secara alami. Tidak ada lagi keraguan atau rasa malu, ia tahu inilah yang dibutuhkan Dimas. Perubahan pada Dimas sangat menakjubkan. Dulu ia merengek dan menangis sepanjang hari, sekarang ia bermain dengan mainannya, mengikuti Siti kemana-mana sambil berceloteh. Tidurnya pun jauh lebih nyenyak. Ma. Suatu sore, Dimas untuk pertama kalinya mengeluarkan suara yang bermakna, sambil mengulurkan tangan ke arah Siti. Hati Siti menghangat. Ia teringat saat Maya pertama kali memanggilnya ibu. Namun, pada saat yang sama, perasaan rumit muncul. Karena ia bukanlah ibu kandung Dimas. Budi juga berubah. Dulu ia sering pulang larut karena urusan pekerjaan, sekarang ia berusaha pulang lebih awal. Ia senang melihat Dimas bersama Siti. Hari ini Dimas ngapain saja? Itulah pertanyaan pertama yang selalu Budi ajukan setiap kali pulang ke rumah. Tadi dia mencoba menyusun balok mainan. Memang belum berhasil, sih. Setelah mendengar jawaban Siti, Budi akan langsung menghampiri Dimas dan bermain bersamanya. Waktu bersama anaknya menjadi sangat berharga. Suatu malam, saat Siti sedang menyusui Dimas, Budi memperhatikannya dalam diam, ekspresinya berbeda dari biasanya. Ada emosi mendalam di sana. "Lagi mikirin apa, Pak?" tanya Siti pelan. "Saya sedang berpikir, andai Rania masih hidup, mungkin pemandangannya akan seperti ini." Suara Budi terdengar lirih. "Pasti begitu, Pak," kata Siti, mencoba menghibur. "Tapi saya bersyukur Anda ada di sini, sehingga Dimas bisa merasakan cinta seorang ibu." Mendengar itu, Siti merasakan perasaan aneh. Ia sadar bahwa perannya bukan sekadar ibu susu sementara, tetapi ia benar-benar menjadi sosok yang dibutuhkan Dimas.
Di akhir pekan, Budi akan menghabiskan waktu bersama Siti dan Dimas. Pergi ke taman, atau memasak bersama di rumah. Mereka tampak seperti keluarga sungguhan. Bagaimana keadaan Maya? Tanya Budi pada suatu sore di akhir pekan. Sudah jauh lebih baik, Pak. Pengobatannya berjalan lancar. Wajah Siti berseri-seri. Berkat bantuan biaya dari Budi, Maya mendapatkan perawatan terbaik. Sepertinya sebentar lagi sudah boleh pulang. Syukurlah kalau begitu, kata Budi, tetapi raut wajahnya tampak rumit. Ia tahu, jika Maya sembuh, Siti akan pergi. Siti pun merasa tidak tenang memikirkan hal itu. Setelah begitu dekat dengan Dimas, rasanya akan sangat sulit untuk meninggalkan anak itu. Suatu hari, saat Siti sedang membersihkan ruang kerja Budi, ia menemukan sebuah dokumen kontrak dalam bahasa Korea. Sepertinya Budi sedang ada proyek bisnis dengan perusahaan Korea. Pak, terjemahan kontrak ini sepertinya agak aneh, kata Siti kepada Budi. Oh ya, bagian mana? Di bagian ini, maknanya jadi ambigu. Arti aslinya dalam bahasa Korea bukan seperti ini. Ketika Siti menjelaskan secara rinci, Budi terkejut. Padahal ini dikerjakan oleh agensi penerjemah profesional. Anda ternyata lebih akurat. Sejak hari itu, setiap kali ada urusan terkait Korea, Budi selalu meminta bantuan Siti. Siti tidak hanya menjadi asisten rumah tangga, tetapi juga membantu menerjemahkan dan menjadi penerjemah lisan. Dengan kemampuan Anda, seharusnya Anda bisa bekerja secara profesional di perusahaan penerjemahan, kata Budi suatu hari. Sulit, Pak, kalau kerja kantoran, karena Maya. Waktunya tidak fleksibel. Kalau begitu, bagaimana kalau bekerja sebagai freelancer untuk perusahaan saya? Bisa dikerjakan dari rumah. Siti mempertimbangkannya. Menerjemahkan adalah sesuatu yang ia sukai dan kuasai. Boleh, Pak. Saya coba. Maka, di samping pekerjaan rumah tangga, Siti juga mulai bekerja sebagai penerjemah. Setiap kali ada proyek terkait Korea di perusahaan Budi, Siti yang membantunya. Kemampuannya sungguh luar biasa. Ia tidak hanya menerjemahkan bahasa, tetapi juga mempertimbangkan konteks budayanya. Bisnis Budi dengan mitra Korea pun menjadi semakin lancar. Berkat Bu Siti, hubungan dengan klien Korea jadi jauh lebih baik, kata Budi suatu malam. Syukurlah, Pak. Anda benar-benar multitalenta. Merawat anak dengan baik, terjemahannya juga sempurna. Siti merasa malu, tetapi di sisi lain juga bangga. Rasanya senang kemampuannya diakui. Dimas tumbuh menjadi anak yang semakin ceria. Sekarang setiap melihat Siti, ia akan tertawa, dan jika Siti tidak ada, ia akan mencarinya. Ia sudah sepenuhnya menerima Siti sebagai ibunya. Suatu sore, Dimas tiba-tiba demam. Siti panik, tetapi berusaha tetap tenang. Ia mengompres tubuh Dimas dengan air hangat, memberinya obat penurun panas, dan terus menggendongnya untuk menenangkannya. Saat Budi pulang dengan tergesa-gesa, Dimas sudah tertidur pulas di pelukan Siti. Bagaimana keadaannya? Demamnya sudah turun, Pak. Sepertinya hanya gejala flu biasa. Melihat cara Siti yang tenang dalam menanganinya, Budi merasa terharu. Ia berpikir, jika Siti tidak ada, ia pasti akan panik setengah mati. Malam itu, Siti begadang di samping Dimas, khawatir demamnya akan naik lagi. Budi juga ikut terjaga. Pulang saja, Bu, istirahat. Biar saya yang jaga, kata Budi, tetapi Siti menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Nanti kalau Dimas bangun, dia akan mencari saya. Sekitar jam 3 pagi, Dimas terbangun dan mulai menangis. Siti langsung menggendong dan menenangkannya, dan bayi itu pun cepat tenang. Ia kembali tertidur di pelukan Siti. Melihat pemandangan itu, Budi sadar. Siti melakukan semua ini bukan semata-mata karena uang. Ia tulus menyayangi Dimas dan dirinya. Budi harus mengakui bahwa ia juga mulai merasakan perasaan khusus pada Siti. Keesokan paginya, demam Dimas sudah turun total, berkat perawatan tulus dari Siti. Terima kasih banyak, Bu, kata Budi dengan tulus. Sudah sewajarnya, Pak, jawab Siti. Namun, ia juga tahu, baginya kini, Dimas bukan lagi sekadar anak yang ia asuh, tetapi sudah seperti keluarga sendiri, dan Budi juga mulai menjadi sosok yang berarti baginya. Namun,
Keduanya tidak mengungkapkan perasaan itu. Siti memikirkan posisinya, sementara Budi terhalang oleh status sebagai majikan dan karyawan. Demikianlah, perasaan yang indah namun penuh kehati-hatian itu tumbuh diam-diam di dalam hati mereka masing-masing. Itu adalah hari Selasa sore yang biasa. Saat Siti sedang menyusui Dimas, bel pintu berbunyi. Budi masih di kantor, dan Siti tidak menyangka akan ada tamu. Dengan tergesa-gesa, ia merapikan pakaiannya dan membuka pintu sambil menggendong Dimas. Seorang wanita berpakaian sempurna berdiri di sana. Rambut pirang platinum, tas tangan bermerek, dan senyum penuh percaya diri. Sekilas pandang, jelas ia berasal dari kalangan atas. "Halo. Anda babysitter yang baru, ya?" Suara wanita itu manis, tetapi terasa dingin. "Saya asisten rumah tangga di sini." "Maaf, ibu siapa, ya?" "Oh, maaf. Saya Emilia. Saya sahabat baiknya Rania." "Budi ada di rumah?" Siti langsung merasa tegang. Mendengar nama Rania, ia bisa menebak siapa wanita ini. "Masih di kantor, Bu? Mungkin sekitar jam 6 sore baru pulang. Kalau begitu, boleh saya tunggu di dalam bersama Dimas? Saya datang untuk menengoknya." Emilia mengulurkan tangan ke arah Dimas, tetapi bayi itu langsung merapatkan tubuhnya ke Siti. Reaksi waspada terhadap orang asing. "Dimas, ini tante. Kamu tidak ingat?" Suara Emilia meninggi, tetapi Dimas justru menangis. Siti mencoba menenangkannya, tetapi tidak berhasil. "Anaknya agak pemalu, Bu," kata Siti, seolah memberi alasan. "Aneh. Dulu dia suka sekali dengan saya." Ekspresi Emilia sedikit mengeras, tetapi ia cepat-cepat tersenyum lagi. "Pokoknya, boleh saya masuk dan menunggu?" Karena tidak punya alasan untuk menolak, Siti mempersilakan Emilia masuk ke ruang tengah. Namun, Dimas terus menangis dan tidak mau lepas dari gendongan Siti. Emilia mengamati sekeliling ruang tengah dengan tatapan menilai. Mainan Dimas yang berserakan, bantal menyusui di sofa, botol-botol susu di atas meja, semuanya ia perhatikan satu persatu. "Rumahnya jadi agak bau bayi, ya?" kata Emilia sambil mengerutkan hidung. "Namanya juga ada bayi, Bu," jawab Siti singkat. Dimas masih menangis, dan Siti harus fokus menenangkannya. "Biasanya anak-anak suka dengan saya. Kenapa Dimas menangis terus, ya?" "Mungkin karena belum kenal, Bu. Nanti juga biasa." Namun, Dimas sama sekali tidak terbiasa. Justru setiap kali Emilia mendekat, tangisnya semakin kencang. Siti terpaksa membawa Dimas ke dapur untuk memberinya minum dan menenangkannya. Emilia ditinggal sendirian di ruang tengah, mengamati segala sesuatu. Berkas-berkas di atas meja, buku-buku di rak, hingga foto-foto di dinding. Ia mengamati dengan saksama, seperti seorang detektif. "Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Anda bekerja di sini?" tanya Emilia, menghampiri ke dapur. "Sekitar sebulan, Bu." "Sebulan, ya." Sepertinya dalam waktu sebulan ini Dimas banyak berubah. Badannya lebih berisi, ekspresinya lebih ceria. "Mungkin karena sudah beradaptasi, Bu," jawab Siti hati-hati. Ia merasa pertanyaan-pertanyaan Emilia bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Biasanya babysitter di sini tidak ada yang betah lama. "Dimas itu rewel? Anda pasti punya cara khusus, ya?" "Saya hanya berusaha memahami perasaan anak-anak, Bu." "Perasaan anak-anak?" Tatapan Emilia menajam. Dengan cara apa? Siti kesulitan menjawab. Ia tidak mungkin menceritakan soal menyusui. Hanya sering dipeluk. Diajak main. "Oh." Emilia menunjukkan ekspresi penuh arti, seolah baru saja menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tepat saat itu, Budi pulang. Dari pintu depan, ia tampak terkejut mendengar suara Emilia. "Emilia? Kenapa kamu di sini?" "Budi, lama tidak bertemu. Aku datang mau menengok Dimas." Emilia tersenyum cerah dan mendekati Budi. Namun, ekspresi Budi tidak tampak senang. "Kenapa tidak memberitahu dulu? Kejutan kan lebih seru." "Ternyata kamu punya babysitter baru. Masih muda, ya?" Budi menatap Siti, yang masih menggendong Dimas. Bayi itu tampak sedikit lebih tenang setelah melihat ayahnya. "Bu Siti ini asisten rumah tangga. Dia merawat Dimas dengan sangat baik." "Asisten rumah tangga, ya?"
Emilia menatap Siti dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Orang Indonesia asli? Iya. Bahasa Inggrismu bagus. Belajar di mana? Saya kuliah jurusan sastra Inggris. Lulusan sarjana tapi bekerja sebagai pembantu. Pasti ada alasan khusus? Siti merasa bingung. Pertanyaan itu terlalu pribadi. Emilia, pertanyaan seperti itu. Budi mencoba menghentikan, tetapi Emilia memotongnya. Oh, maaf. Aku hanya penasaran, kalau Rania masih hidup, dia pasti akan sangat pemilih soal siapa yang merawat Dimas. Seketika ruang tengah menjadi hening. Mendengar nama Rania disebut, ekspresi Budi menjadi muram. Jangan sebut-sebut nama Rania. Kenapa? Rania itu sahabatku. Dan ibu dari Dimas. Apa aneh kalau aku mengkhawatirkan anak ini? Suara Emilia mulai terdengar emosional. Aku hargai kekhawatiranmu, tapi... Budi, jujur saja. Selama setahun lebih, babysitter di sini silih berganti. Tiba-tiba ada perempuan dari kampung datang merawat Dimas. Apa tidak aneh? Siti merasa tidak nyaman. Ia bisa merasakan nada curiga dalam ucapan Emilia. Apa yang aneh? Suara Budi mendingin. Hanya saja. Aneh melihat Dimas beradaptasi secepat ini. Biasanya butuh waktu. Itu karena Bu Siti merawatnya dengan baik. Merawatnya bagaimana? Pertanyaan Emilia semakin tajam. Siti merasa tegang. Jangan-jangan ia sudah curiga soal menyusui. Ya, biasa saja. Diberi makan, ditidurkan, diajak main. Biasa saja? Emilia menatapnya dengan curiga. Lalu kenapa badan Dimas jadi lebih berisi dan tidurnya lebih nyenyak? Pasti ada cara lain. Siti dan Budi saling berpandangan. Keduanya memikirkan hal yang sama. Emilia menggali terlalu dalam. Tidak ada cara khusus, hanya dirawat dengan tulus, kata Budi dengan tegas. Tulus? Ya. Emilia menatap Siti. Tatapan itu tidak nyaman, tetapi Siti tidak menghindar. Pokoknya, sebagai teman Rania, aku merasa punya kewajiban untuk mengawasi Dimas. Aku akan sering datang ke sini. Emilia, jangan mengganggu. Aku tidak akan mengganggu. Aku hanya ingin memastikan Dimas tumbuh dengan baik. Emilia mengambil tasnya dan bangkit. Kalau begitu aku pamit dulu. Dimas. Tante akan datang lagi, ya. Emilia mengulurkan tangan ke arah Dimas, tetapi bayi itu semakin erat memeluk Siti. Raut kekecewaan tampak di wajah Emilia. Nanti juga kita akan akrab, kata Emilia dengan senyum terpaksa. Namun, di balik senyum itu, ada emosi lain yang tersimpan. Setelah Emilia pergi, rumah menjadi sunyi, tetapi udaranya masih terasa berat. Jadi, itu teman almarhumah istri Bapak? Tanya Siti hati-hati. Teman akrab sejak kuliah, tapi... Budi berhenti sejenak. Tapi apa? Pak, Rania memang suka padanya. Tapi Emilia itu orangnya agak rumit. Penjelasan Budi memang ambigu, tetapi Siti bisa mengerti. Emilia bukan hanya punya perasaan khusus pada Rania, tetapi juga pada Budi. Katanya dia akan sering datang, Pak. Ya, mau bagaimana lagi, dia sahabat Rania. Namun, ada nada khawatir dalam suara Budi. Ia cemas akan dampak kunjungan Emilia pada Siti dan Dimas. Malam itu, setelah pulang, Siti terus memikirkan Emilia. Tatapan tajam wanita itu, pertanyaan-pertanyaan yang penuh curiga, terus terngiang di kepalanya. Yang paling ia khawatirkan adalah Dimas. Penolakan bayi itu terhadap Emilia pasti ada alasannya. Anak-anak punya naluri untuk mengenali orang. Siti tahu, wanita bernama Emilia itu akan membawa perubahan besar bagi dirinya, Dimas, dan Budi. Dan perubahan itu mungkin bukan ke arah yang baik. Seminggu berlalu sejak kunjungan pertama Emilia. Siti merawat Dimas seperti biasa, tetapi ada rasa cemas di hatinya. Ia khawatir kapan Emilia akan muncul lagi. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan pada Kamis sore. Saat Siti sedang menyusui Dimas, terdengar suara kunci dari pintu depan. Padahal, itu bukan jam pulang Budi. Budi, kamu sudah pulang? Itu suara Emilia. Siti membeku. Ia buru-buru ingin merapikan bajunya. Tetapi Dimas masih menyusu, dan suara langkah kaki Emilia semakin dekat. Dimas, Tante Dataang. Hah. Emilia masuk ke ruang tengah dan menyaksikan pemandangan itu. Siti di sofa, sedang menyusui Dimas.
Waktu seolah berhenti. Mulut Emilia ternganga, sementara Siti terlalu panik untuk berkata-kata. Dimas. Dengan damai. Terus menyusu. Ini apa? Suara Emilia bergetar, bercampur antara syok dan marah. Siti buru-buru mencoba merapikan pakaiannya, tetapi Dimas menahannya, belum mau selesai. Bisa kamu jelaskan? Jelaskan? Kamu sedang menyusui anak orang lain? Apa itu perlu penjelasan? Suara Emilia meninggi. Siti mencoba berbicara pelan, agar tidak mengejutkan Dimas. Dimas tidak mau minum susu formula, jadi terpaksa. Terpaksa? Kamu sudah gila, ya? Emilia mengeluarkan ponselnya, dan Siti panik. Mau apa Anda? Menghubungi Budi. Dan juga melapor ke layanan perlindungan anak. Ini jelas-jelas kekerasan pada anak. Ini bukan kekerasan. Saya sedang merawat Dimas? Merawat? Menyusui anak yang bukan anakmu, itu namanya merawat? Suara Emilia penuh dengan nada jijik. Hati Siti sakit. Ia tidak terima perbuatannya yang didasari cinta disalahpahami. Tepat saat itu, Budi tiba di rumah dengan tergesa-gesa setelah menerima telepon darurat dari Emilia. Ada apa ini? Saat Budi masuk, Emilia menunjuk ke arah Siti. Perempuan ini menyusui Dimas. Budi langsung paham situasinya. Ia melihat Siti yang panik dan Dimas yang masih nyaman di pelukannya. Budi, jangan bilang kamu tahu soal ini. Suara Emilia menajam. Budi ragu sejenak, tetapi ia merasa harus melindungi Siti. Aku tahu. Apa? Dimas menolak susu formula, jadi Bu Siti membantunya. Membantu? Ini namanya bantuan? Ini tidak normal, teriak Emilia. Dimas terkejut dan mulai menangis. Siti mencoba menenangkannya, tetapi tangisannya tidak berhenti karena terkejut oleh suara keras Emilia. Emilia, kecilkan suaramu. Dimas kaget. Kaget? Apa sekarang itu yang penting? Apa yang akan Rania pikirkan jika melihat ini? Suara Emilia penuh emosi. Jangan bawa-bawa nama Rania. Suara Budi merendah. Kenapa? Rania itu ibu kandung Dimas. Dan sekarang perempuan ini bertingkah seperti ibunya. Rania tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dia sedang menyelamatkan Dimas. Suara Budi tegas. Menyelamatkan? Budi, sadarlah. Kamu hanya membuat Dimas bingung. Nanti saat dia besar, bagaimana dia bisa membedakan mana ibu kandungnya? Emilia menatap Dimas. Dan perempuan ini suatu saat akan pergi, kan? Setelah pengobatan anaknya selesai, dia akan menghilang. Lalu apa yang akan terjadi pada Dimas? Dia akan kehilangan ibu untuk kedua kalinya? Pernahkah kamu memikirkan luka yang akan dia alami? Budi, sadarlah. Apa kamu pikir Rania akan membiarkan hal seperti ini? Seketika ruang tengah menjadi hening. Kata-kata Emilia menusuk tajam. Memang benar. Siti berencana pergi setelah Maya sembuh. Jangan bawa-bawa nama Rania, ulang Budi, tetapi suaranya tidak lagi seyakin tadi. Kenapa? Itu kan kenyataan. Rania itu ibu kandung Dimas. Dan sekarang perempuan ini bertingkah seperti ibunya. Apa ini benar? Suara Emilia terdengar putus asa. Hati Siti sakit mendengar dirinya disebut hanya bertingkah seperti ibu. Saya tidak bertingkah seperti ibu, kata Siti pelan. Lalu apa? Menyusui anak orang lain itu apa namanya? Itu cinta. Jawaban Siti membuat Emilia terdiam. Saat Dimas menangis karena sakit, lapar, atau takut, saya tidak bisa diam saja. Putri saya, Maya, juga sedang sakit. Saya tidak bisa membiarkan anak ini ikut menderita. Suara Siti bergetar. Bagi saya, Dimas juga anak yang berharga, sama seperti putri saya. Pada saat itu, Dimas berkata Mama sambil tersenyum menatap Siti. Ia sudah benar-benar tenang. Emilia melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Marah, cemburu, dan perasaan lain yang tak bisa ia pahami. Pokoknya ini salah. Mungkin sekarang tidak apa-apa. Tapi nanti Dimas akan terluka. Emilia, sudah cukup, kata Budi, tetapi Emilia terus berbicara. Tidak bisa. Anak Rania tidak boleh tumbuh dalam kebingungan seperti ini. Tidak tahu siapa ibu kandungnya, lalu nanti ditinggalkan lagi. Apa ini benar-benar demi Dimas?
Saat Emilia berbicara dengan emosional, Dimas tiba-tiba menangis kencang. Merasakan atmosfer permusuhan. Siti mencoba menenangkannya, tetapi Dimas terus menangis, lalu tiba-tiba muntah. "Dimas!" Budi berlari menghampiri. Wajah bayi itu memerah, sepertinya demam. "Pak," kata Siti sambil menyentuh kening Dimas. "Kita harus ke rumah sakit," kata Budi panik. "Aku siapkan mobil." Emilia mencoba mendekat, tetapi Dimas menangis semakin kencang. "Dimas takut pada Anda," kata Siti pelan. "Takut? Apa maksudmu?" "Anak-anak punya naluri. Mereka tahu siapa yang menyayangi mereka dan siapa yang memusuhi mereka." Emilia terdiam. Memang benar, setiap kali ia mendekat, Dimas selalu menangis. Akhirnya, Budi dan Siti yang membawa Dimas ke rumah sakit. Emilia ditinggal di rumah dengan perasaan campur aduk. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis Dimas mengalami demam akibat stres. Suasana rumah yang tegang membuat bayi itu menjadi sensitif. "Apakah ada kejadian sesuatu di rumah?" tanya dokter. "Ada sedikit keributan," jawab Budi. "Anak-anak menyerap emosi orang dewasa. Lingkungan yang stabil sangat penting." Mendengar kata-kata dokter, Budi mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan Emilia mengganggu Siti dan Dimas lagi. Saat mereka kembali ke rumah, Emilia masih duduk di ruang tengah. Tapi ekspresinya berbeda, tampak lebih termenung. "Bagaimana Dimas?" "Tidak apa-apa. Demam karena stres." "Stres?" kata dokter, karena suasana rumah yang tegang. Emilia tahu itu karena dirinya. "Emilia, kita perlu bicara," kata Budi dengan serius. Siti membawa Dimas ke kamarnya, tahu bahwa mereka butuh waktu bicara berdua. "Emilia, aku tahu kamu mencintai Rania. Dan aku paham kamu khawatir pada Dimas. Tapi yang dibutuhkan Dimas adalah cinta. Cinta yang tulus. Dan perempuan itu yang memberinya cinta tulus? Orang yang bekerja karena uang? Orang yang akan pergi begitu pengobatan anaknya selesai?" Kata-kata Emilia membuat Siti, yang mendengar dari atas, merasa sakit hati. "Tetap saja, Budi, lihatlah kenyataannya. Perempuan itu hanya sementara. Suatu saat dia akan pergi, dan Dimas akan merasa ditinggalkan lagi. Dia sudah kehilangan ibunya, kenapa harus merasakan luka yang sama lagi? Emilia, jujur padaku. Kamu benar-benar khawatir pada Dimas, atau ada hal lain?" Pertanyaan Budi membuat Emilia terkejut sejenak. Aku benar-benar khawatir pada Dimas. Rania sahabatku. Aku tidak bisa diam saja melihat anaknya tumbuh seperti ini. Bukan itu. Lalu apa? Apa kamu benar-benar hanya mengkhawatirkan kesejahteraan Dimas? Emilia tidak bisa menjawab. Kata-kata Budi ada benarnya. Emilia, Dimas bahagia. Dia benar-benar berbeda dari sebulan yang lalu. Aku tidak mau merusak kebahagiaan itu. Mungkin sekarang dia bahagia, tapi bagaimana nanti? Setelah perempuan itu pergi, bagaimana nasib Dimas? Itu. Budi, apa ini benar-benar demi Dimas? Atau demi kenyamananmu sendiri? Pertanyaan terakhir Emilia menggoyahkan Budi. Maafkan aku, Emilia. Tapi kebahagiaan Dimas adalah prioritas utama. Jika saat ini Dimas bahagia, itu sudah cukup. Kita tidak boleh hanya memikirkan saat ini, kita juga harus memikirkan masa depan. Emilia sepertinya kehabisan kata-kata, tetapi ia belum menyerah. Ia merasa Budi mulai goyah oleh perkataannya. Akhirnya, Emilia pamit pulang malam itu. Tapi ia belum menyerah, ia akan mencari cara lain. Malam itu, Budi dan Siti berbicara panjang. Mereka tahu cobaan yang lebih besar mungkin akan datang, tetapi mereka sepakat untuk menghadapinya bersama. Dimas tertidur pulas di pelukan Siti, seolah tidak tahu apa-apa tentang badai yang baru saja terjadi. Namun, ketiganya tahu, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan. Setelah kepergian Emilia, selama beberapa hari suasana rumah terasa berat. Kata-kata Emilia terus terngiang di kepala Budi. Apa benar Dimas akan terluka jika Siti pergi? Apa yang kulakukan ini benar-benar demi Dimas? Siti juga terluka oleh kata-kata Emilia. Dituduh melakukan ini demi uang, disebut sebagai kehadiran sementara. Apa aku benar-benar hanya akan membawa luka bagi Dimas? Perubahan terasa sejak Senin pagi. Budi pulang lebih awal dari biasanya,
Tetapi setiap kali melihat Siti dan Dimas bersama, ekspresinya menjadi rumit, seolah ia harus mengambil sebuah keputusan. Selasa malam, setelah menidurkan Dimas, Budi membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Bu Siti, kita perlu bicara." Jantung Siti berdebar kencang, takut akan dipecat. Sepertinya kata-kata Emilia ada benarnya. Kalimat pertama Budi membuat hati Siti hancur. Dimas sepertinya menjadi terlalu bergantung pada ibu. Sepanjang hari hanya mencari ibu, dan menangis jika ada orang lain yang mencoba merawatnya. Suara Budi penuh kekhawatiran. Saya juga memikirkan hal itu, Pak," jawab Siti pelan. "Setelah Maya sembuh, saya akan pergi. Saat itu, Dimas pasti akan terluka karena mencari saya. Dia akan merasa kehilangan ibu lagi." Keduanya terdiam. Mereka memikirkan kekhawatiran yang sama. Mulai keesokan harinya, Siti sengaja mulai mengurangi kontak dengan Dimas. Frekuensi menyusui dikurangi, dan jika Dimas mencarinya, ia akan mencoba mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Namun, Dimas bereaksi dengan sensitif. Setiap kali Siti menjauh sedikit, ia akan menunjukkan ekspresi cemas dan lebih sering menangis. "Mama." Dimas berlari ke arah Siti dan memeluk kakinya. Saat Siti hendak ke dapur, Dimas memeluknya lebih erat. "Dimas kan bisa main sendiri." "Itu ada mainan," kata Siti sambil mencoba melepaskan pelukan Dimas, tetapi Dimas menggeleng dan mulai menangis. Ia mengulurkan tangannya, meminta digendong. Tetapi Siti menguatkan hatinya dan berbalik. Saat itu juga, tangisan Dimas yang penuh keputusasaan menggema di seluruh rumah. Siti, yang mendengarnya dari dapur, merasa hatinya hancur, namun, ia berpikir bahwa menjaga jarak sekarang adalah hal yang benar demi masa depan Dimas. Seminggu berlalu, kondisi Dimas semakin parah. Ia sering terbangun di malam hari dan menangis, dan di siang hari hanya merengek. Susu formula pun tidak mau diminum. "Sepertinya demam, Pak," kata Siti cemas sambil menyentuh kening Dimas. "Kita harus membawanya ke rumah sakit," kata Budi panik. Di dokter anak, setelah memeriksa Dimas, dokter itu mengerutkan kening. "Tidak ada kelainan khusus. Apakah ada perubahan lingkungan baru-baru ini?" "Perubahan lingkungan? Misalnya, orang yang merawatnya berganti, atau pola rutinitasnya berubah." Budi dan Siti saling berpandangan. Itulah yang sedang terjadi. Perubahan dalam ikatan afeksi bisa membuat anak stres. Terutama di usia 13 bulan, kecemasan akan perpisahan sedang tinggi-tingginya. Mendengar penjelasan dokter, Siti merasa bersalah. Ia merasa telah menyakiti Dimas. Dalam perjalanan pulang, Budi berkata, "Bu Siti, sepertinya kita salah berpikir." "Lalu bagaimana, Pak?" "Upaya kita menjaga jarak justru membuat Dimas semakin bingung." Siti juga merasakan hal yang sama. Sangat jelas bahwa Dimas merasakan perubahannya. Malam itu, Dimas menangis lagi. Budi mencoba menenangkannya dengan segala cara, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Siti yang menggendong Dimas. Bayi itu langsung tenang di pelukannya. "Mama." Dimas menggenggam erat baju Siti sambil mendesah lega. Saat itulah Siti sadar. Upayanya menjaga jarak bukan demi Dimas, melainkan karena ketakutannya sendiri. "Dimas, maafkan ibu." "Ya, maafkan ibu," bisik Siti sambil memeluk Dimas erat. Budi, yang melihat pemandangan itu, juga menjadi yakin. Kata-kata Emilia salah, ikatan antara Siti dan Dimas bukanlah hubungan sementara. "Bu Siti." "Iya Pak. Bagaimana? Bagaimana kalau kita menjadi sebuah keluarga?" Tawaran hati-hati Budi membuat Siti terkejut. "Keluarga? Bagi Dimas, ibu sudah seperti ibunya. Dan saya juga sudah sangat menyayangi ibu." Jantung Siti berdebar kencang. Namun, masalah-masalah realistis melintas di benaknya. "Tapi saya punya Maya. Dan kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Itu semua tidak penting. Jika ada cinta, kita bisa mengatasi segalanya." Ketulusan hati Budi sangat terasa. Namun, Siti masih belum yakin. Tepat saat itu, sebuah telepon tak terduga datang. Dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. "Selamat siang, Ibu Siti. Ada kabar baik." Suara dokter terdengar ceria. "Hasil tes terbaru Maya sangat bagus.
Kita sudah bisa mulai persiapan untuk transplantasi sumsum tulang. Siti menangis setelah menerima telepon itu. Akhirnya, ada harapan untuk Maya. Namun, pada saat yang sama, perasaan rumit muncul. Jika pengobatan Maya berjalan lancar, ia tidak tahu bagaimana nasib hidupnya kelak. Itu kabar yang bagus, kata Budi, ikut merasakan kebahagiaan Siti. Iya, Pak. Syukurlah, kalau begitu, Ibu harus lebih sering ke rumah sakit, ya? Sepertinya begitu, Pak. Keduanya kembali dihadapkan pada kenyataan. Jika pengobatan Maya dimulai secara intensif, waktu Siti untuk merawat Dimas akan berkurang. Malam itu, saat Siti sedang menyusui Dimas, Budi memperhatikannya dalam diam. Lagi mikirin apa, Pak? Tanya Siti. Saya sedang memikirkan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana, Pak? Pengobatan Maya itu penting. Dimas juga penting. Dan Ibu Siti juga penting. Kata-kata Budi membuat hati Siti hangat. Apakah ada jawaban yang pasti? Saya tidak tahu. Tapi kita bisa mencarinya bersama-sama. Saat itu, Dimas selesai menyusu dan menggesekkan wajahnya di dada Siti sambil mengeluarkan suara puas. Mama. Dimas menatap Siti dan tersenyum. Melihat senyum itu, Siti sadar apa yang benar-benar ia cintai. Maya, Dimas, dan Budi yang memungkinkan semua ini terjadi semuanya adalah orang-orang yang berharga baginya. Pak Budi. Iya? Beri saya waktu. Saya akan memikirkannya pelan-pelan, sambil melihat kondisi Maya. Tentu saja. Tidak perlu terburu-buru. Namun, keduanya tahu. Waktunya akan segera tiba di mana mereka harus membuat keputusan penting. Dan keputusan itu akan mengubah hidup mereka bertiga. Minggu berikutnya, persiapan transplantasi sumsum tulang Maya dimulai secara intensif. Siti harus bolak-balik antara rumah sakit dan rumah Budi. Namun, anehnya, Dimas terlihat lebih stabil dari sebelumnya. Setelah melalui beberapa hari kebingungan karena Siti mencoba menjaga jarak, ikatan di antara mereka justru semakin kuat. Dimas tidak lagi menangis putus asa jika Siti pergi sebentar. Sebaliknya, ia akan duduk di depan pintu dan menunggu. Mama mana? Frekuensi pertanyaan itu pada Budi juga meningkat. Setiap kali, Budi akan menjelaskan dengan sabar. Tante Siti sedang menjaga putrinya yang sakit. Nanti juga pulang. Dimas akan mengangguk, mencoba memahami kata-kata Budi. Meskipun itu konsep yang sulit bagi anak berusia 13 bulan, ia sepertinya merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Pada suatu Kamis sore, saat Siti kembali dari rumah sakit, rumah terasa sangat sepi. Pak Budi? Dimas? Tidak ada yang menjawab. Di ruang tengah, mainan Dimas tertata lebih rapi dari biasanya, dan di atas sofa ada secari kertas. Kami di UGD. Dimas tiba-tiba demam sangat tinggi. Budi, tangan Siti bergetar. Ia bergegas ke rumah sakit. Di UGD, ia menemukan Budi duduk dengan wajah lesu. Dimas terbaring di ranjang dengan selang infus. Wajahnya memerah. Ada apa, Pak? Tadi sore tiba-tiba demamnya sampai 40 derajat. Sampai kejang-kejang. Suara Budi bergetar. Kata dokter apa? Kemungkinan besar infeksi virus. Tapi belum pasti, jadi harus diperiksa lebih lanjut. Siti menggenggam tangan mungil Dimas. Tangan anak itu terasa sangat panas. Mama. Dimas memanggil Siti dengan suara lemah. Ia tampak lemas karena demam, tetapi jelas ia mengenali Siti. Dimas. Tidak apa-apa. Ibu di sini. Siti mengelus tangan Dimas sambil berbisik. Saat itu, ia sadar telah menyebut dirinya ibu. Budi juga mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Saat ini, hal itu tidaklah penting. Malam itu, Siti dan Budi begadang di samping Dimas. Untungnya, menjelang subuh, demamnya mulai turun. Sudah jauh lebih baik, kata perawat sambil mengukur suhu tubuhnya. Syukurlah, desah Siti lega. Bapak dan ibu orang tuanya, ya? Pertanyaan alami perawat itu membuat Siti dan Budi bingung. Oh, saya. Iya, benar. Budi memotong perkataan Siti. Setelah perawat pergi, Siti menatap Budi. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena sepertinya memang begitu. Budi berkata dengan serius. Setelah melihat ibu semalaman ini, saya semakin yakin. Ibu adalah ibu kandung Dimas. Tidak ada hubungannya dengan hubungan darah.
Mata Siti berkaca-kaca. Dan saya juga. Budi ragu sejenak, lalu melanjutkan, saya juga sudah jatuh cinta pada ibu. Pak, awalnya hanya rasa terima kasih karena Dimas. Tapi sekarang saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibu. Jantung Siti berdebar kencang. Saat ibu tersenyum, saat merawat Dimas, saat bekerja dengan serius, semuanya indah. Saya jatuh cinta pada pribadi ibu Siti seutuhnya. Pengakuan tulus Budi membuat Siti terdiam. Menikahlah dengan saya, jadilah ibu untuk Dimas. Dan jadilah istri saya. Air mata Siti mengalir. Dalam hatinya, ia sangat ingin, tetapi kekhawatiran-kekhawatiran realistis muncul. Saya pendidikannya tidak tinggi. Tidak punya apa-apa. Saya berasal dari dunia yang sangat berbeda dengan Bapak. Itu semua tidak penting. Penting, Pak. Apa kata orang nanti? Menikah dengan pembantunya. Saya tidak peduli apa kata orang. Hati saya sudah mantap. Budi menggenggam tangan Siti. Dan Ibu Siti, Anda bukan sekadar pembantu. Anda bisa menerjemahkan dengan sempurna, membesarkan anak dengan luar biasa, dan wanita kuat yang tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Hati Siti goyah oleh kata-kata Budi. Tapi Maya juga putri kita, kakak dari Dimas. Saya akan menyayangi Maya seperti putri saya sendiri. Bapak, benar-benar berpikir begitu? Saya serius. Mencintai Ibu Siti berarti mencintai segala sesuatu tentang ibu, termasuk Maya. Siti berpikir sejenak. Hatinya sudah tahu jawabannya, tetapi karena ini keputusan yang sangat besar, ia ragu. Beri saya waktu lagi. Tentu saja. Tapi, Bu Siti, ingat satu hal. Apa, Pak? Cinta tidak mengenal kasta. Selama kita saling mencintai dan bisa membuat anak-anak kita bahagia, itu sudah cukup. Keesokan harinya, Dimas pulih total dan boleh pulang. Dalam perjalanan pulang, ia tertidur pulas di pelukan Siti. Sore itu, Siti pergi ke rumah sakit untuk menengok Maya. Ia mendapat kabar bahwa tanggal transplantasi sumsum tulang putrinya sudah ditetapkan. Ibu. Maya berlari menyambut Siti. Setelah 3 bulan pengobatan, badannya memang lebih kurus, tetapi sorot matanya lebih cerah dari sebelumnya. Maya, ada kabar baik. Setelah berkonsultasi dengan dokter, hati Siti menjadi rumit. Jika operasi Maya berhasil, segalanya akan benar-benar berubah. Malam itu, Siti duduk sendirian dan berpikir panjang. Lamaran Budi, operasi Maya, masa depan Dimas semuanya saling terkait. Namun, pengakuan Budi terus terngiang di kepalanya. Tatapan tulusnya saat mengatakan bahwa ia benar-benar mencintainya. Ponselnya berdering. Pesan dari Budi. Dimas mencari Bu Siti. Seharian ini hanya menatap pintu depan. Saya juga merindukan Bu Siti. Membaca kalimat terakhir, hati Siti menghangat. Ia membalas pesan itu. Besok saya akan datang pagi-pagi. Bilang pada Dimas untuk menunggu sebentar. Setelah mengirim pesan, Siti sadar. Hatinya sudah menentukan pilihan. Keesokan paginya, saat Siti tiba di rumah Budi, Dimas sudah menunggu di depan pintu. Mama. Dimas tersenyum cerah dan berlari menghampiri Siti. Siti memeluknya erat dan mengambil keputusan. Ia tidak bisa menundanya lagi. Pak Budi. Iya, saya sudah memutuskan. Mata Budi tampak tegang. Ya. Saya bersedia. Saya mau menikah dengan Bapak. Wajah Budi berseri-seri. Sungguh? Iya. Saya juga sudah jatuh cinta pada Bapak. Pengakuan Siti membuat Budi terharu. Saya tidak tahu persis kapan perasaan ini muncul. Tapi melihat cara Bapak merawat Dimas, cara Bapak memahami saya, hati saya perlahan-lahan luluh. Bu Siti, tapi ada syaratnya. Syarat apapun akan saya penuhi. Tunggu sampai operasi Maya selesai. Dan setelah menikah, saya akan menyayangi Maya dan Dimas secara adil. Keduanya anak saya. Tentu saja. Budi menggenggam tangan Siti. Kita benar-benar akan menjadi keluarga. Dimas menatap keduanya dan tersenyum. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya ia merasakan suasana yang baik. Mama. Papa. Dimas menunjuk keduanya bergantian sambil berceloteh. Iya, sayang. Kami mama dan papamu,
kata Siti sambil memeluk Dimas. Saat itu, segalanya terasa begitu alami. Tidak aneh atau rumit, melainkan seolah memang sudah seharusnya begitu. Namun, keduanya tahu, tidak semua orang akan merestui pilihan ini, terutama Emilia. Kabar pertunangan Siti dan Budi sampai ke telinga Emilia 3 hari kemudian. Budi yang memberitahunya langsung lewat telepon. Apa? Suara Emilia bergetar. Aku akan menikah dengan Siti. Budi, sadarlah. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Emilia, aku serius. Aku mencintai Siti. Cinta? Dia itu pembantu. Dia hanya menggodamu. Budi sudah menduga reaksi Emilia, tetapi tetap saja terasa tidak menyenangkan. Emilia, jangan berkata seperti itu. Lalu apa? Menikah dengan perempuan yang menyusui anak orang lain? Apa yang akan Rania pikirkan? Rania pasti akan menginginkan kebahagiaan Dimas. Kebahagiaan Dimas? Melupakan ibu kandungnya dan bergantung pada ibu palsu, itu namanya kebahagiaan? Suara Emilia semakin tajam. Setelah menutup telepon, Emilia duduk termenung. Tiba-tiba, ia bangkit dan mengambil kunci mobilnya. Sejam kemudian, ia sudah berada di depan rumah Budi, berpakaian lebih sempurna dari biasanya dan membawa kotak kado mahal. Saat ia menekan bel, Siti yang membukakan pintu. Halo, kata Emilia dengan senyum terpaksa. Emilia, aku datang untuk mengucapkan selamat. Siti bingung dengan perubahan sikap Emilia yang tiba-tiba. Silakan masuk. Di ruang tengah, Dimas sedang bermain. Melihat Emilia, ia langsung menunjukkan ekspresi waspada. Dimas, tante bawa hadiah, kata Emilia sambil menggoyangkan kotak mainan mahal, tetapi Dimas bersembunyi di belakang Siti. Masih pemalu? Ya, desah Emilia. Tepat saat itu, Budi pulang dan ekspresinya mengeras melihat Emilia. Emilia, kenapa kamu di sini? Kan sudah kubilang, aku datang untuk mengucapkan selamat, kata Emilia, masih mempertahankan senyumnya. Sungguh? Tentu saja. Suami sahabatku akan menikah lagi, tentu aku harus memberinya selamat. Tapi di balik senyum Emilia, ada emosi lain yang tersembunyi. Tapi ada yang ingin kutanyakan. Apa? Kapan kalian akan menikah? Belum ditentukan tanggal pastinya, jawab Budi hati-hati. Oh, kalau begitu masih ada waktu. Syukurlah. Kenapa? Karena ada yang ingin kupastikan sebelum kalian menikah. Suara Emilia mulai mendingin. Siti merasakan firasat buruk. Sepertinya Emilia datang dengan sebuah rencana. Memastikan apa? Masa lalu Siti. Masa lalu? Budi, seberapa banyak yang kamu tahu tentang Siti? Kenapa dia menjadi ibu tunggal? Apa benar dia memulai pekerjaan ini bukan karena uang? Emilia. Cukup. Suara Budi tegas. Kenapa? Memastikan kebenaran itu salah? Kamu harus tahu betul siapa orang yang akan kamu nikahi, kan? Masa lalu Siti tidak penting. Benarkah? Kalau begitu, Siti, aku akan bertanya langsung padamu. Emilia berbalik menghadap Siti. Ayah dari anakmu kenapa pergi? Apa benar dia kabur setelah tahu kamu hamil? Atau ada alasan lain? Misalnya, karena kamu meminta uang, wajah Siti memucat. Emilia, teriak Budi. Jangan bicara seperti itu. Kenapa? Bisa jadi itu kenyataannya. Kan? Perempuan miskin bertemu pria kaya? Wajar kalau berpikir seperti itu. Siti tidak tahan lagi. Cukup. Apa? Cukup. Anda mau berpikir apa tentang saya? Terserah. Tapi jangan katakan itu di depan saya. Suara Siti bergetar, tetapi tegas. Saya bersama Pak Budi bukan karena uang. Tapi karena cinta. Cinta? Emilia tertawa sinis. Sebulan yang lalu kalian bahkan tidak saling kenal. Itu cinta? Atau perhitungan? Lalu Anda sendiri apa? Balas Siti. Jika Anda benar-benar menganggap almarhumah Rania sebagai teman, Anda tidak akan mengganggu kebahagiaan putranya. Apa katamu? Anda juga lihat sendiri betapa bahagianya Dimas saat bersama saya. Kenapa Anda berusaha merusaknya? Emilia terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Dimas memang terlihat paling bahagia saat bersama Siti. Jika Anda benar-benar memikirkan Dimas, hormatilah pilihan Dimas, lanjut Siti. Anak-anak tidak berbohong.
Dimas memanggil saya Mama karena dia benar-benar merasakan saya sebagai ibunya. Pada saat itu, Dimas mendekati Siti dan memeluk kakinya. Mama. Dimas menatap Siti dan tersenyum. Senyum tulus tanpa perhitungan, hanya cinta murni. Melihat pemandangan itu, Emilia merasa hancur. Ia sadar betapa salahnya pemikirannya selama ini. Rania. Suara Emilia mengecil. Apa yang akan Rania katakan jika dia masih hidup? Rania pasti akan memikirkan kebahagiaan Dimas di atas segalanya, kata Budi pelan. Dan dia akan berterima kasih pada Siti karena telah mengembalikan senyum Dimas. Emilia terdiam lama, lalu perlahan bangkit. Maafkan saya. Emilia menundukkan kepalanya pada Siti. Saya terlalu egois. Bu Emilia. Tidak. Saya pikir ini semua demi Rania. Tapi sebenarnya ini karena perasaan saya sendiri. Mata Emilia berkaca-kaca. Setelah kehilangan Rania, saya pikir Dimas adalah satu-satunya peninggalannya. Saat Anda muncul dan membuat Dimas bahagia, saya cemburu. Bu Emilia. Setelah Rania meninggal, dengan alasan menghibur Budi, saya ingin terus berada di dekatnya. Tapi Budi tidak pernah melihat saya sebagai seorang wanita. Pengakuan jujur Emilia membuat semua orang terdiam. Lalu Anda muncul dan merebut hati Budi, saya marah. Saya sudah menunggu bertahun-tahun, sementara Anda hanya butuh beberapa bulan. Emilia. Budi mencoba bicara, tetapi Emilia memberinya isyarat untuk berhenti. Tapi sekarang saya sadar. Apa itu cinta sejati? Emilia menatap Dimas. Cara Dimas menatap Anda. Itulah jawabannya. Saya belum pernah menerima tatapan seperti itu. Emilia mengambil tasnya dan berjalan ke arah pintu. Berbahagialah. Sungguh. Bu Emilia, lain kali datanglah lagi untuk menengok Dimas, kata Siti. Dimas juga butuh seorang tante. Satu-satunya orang yang menyimpan kenangan tentang Rania. Emilia terharu oleh kebesaran hati Siti. Apa? Apa benar tidak apa-apa? Tentu. Kita akan menjadi keluarga. Keluarga itu saling mengerti dan memaafkan, kan? Emilia tidak bisa menahan air matanya lagi. Terima kasih banyak. Sejak hari itu, segalanya menjadi damai. Emilia tidak lagi mengganggu, dan sesekali datang untuk menengok Dimas dan menceritakan tentang Rania. Sebulan kemudian, operasi transplantasi sumsum tulang Maya berhasil dengan sukses. Siti menangis haru, sudah sembuh total. Sekarang sudah bisa hidup normal, kata dokter. Siti bersyukur pada Tuhan. Saat Maya pulang dari rumah sakit, Budi dan Dimas datang menjemput. Kakak. Dimas melambaikan tangan pada Maya. Adik. Maya juga senang melihat Dimas. Sejak pertemuan pertama, kedua anak itu langsung akrab, seolah mereka memang kakak beradik. 3 bulan kemudian, Siti dan Budi melangsungkan pernikahan sederhana. Tamunya tidak banyak, tetapi penuh dengan orang-orang yang tulus mendoakan. Maya menjadi gadis pembawa bunga, dan Dimas menjadi pembawa cincin. Keduanya bangga dengan peran mereka. Emilia juga hadir dengan ekspresi yang tulus. Selamat. Ya, katanya pada Siti. Terima kasih banyak. Jawab Siti. Setahun setelah pernikahan, Siti hamil anak ketiga, anak kandungnya dengan Budi. Kak, kita punya adik lagi, kata Dimas dengan gembira pada Maya. Benarkah? Kita punya adik lagi? Maya juga senang. Kedua anak itu sudah seperti kakak beradik kandung. Dimas memanggil Maya kakak, dan Maya menyayangi Dimas seperti adiknya sendiri. Kita akan jadi keluarga besar, ya? Kata Budi sambil mengelus perut Siti. Iya. Rasanya seperti mimpi, Siti tersenyum bahagia. Malam itu, Siti sedang menyusui Dimas. Meskipun Dimas sudah hampir berusia 3 tahun dan sudah waktunya disapih, sesekali ia masih mencarinya untuk ditenangkan. Mama. Aku sayang Mama, kata Dimas sambil menatap Siti. Sekarang ia tidak lagi memanggil Mama dengan cadel. Mama juga sayang Dimas, sayang kakak Maya, dan adik di dalam perut juga. Kita akan tinggal bersama terus, kan? Tentu saja. Kita kan keluarga. Dimas tersenyum puas dan tertidur di pelukan Siti. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta terhampar. Kota yang dulu terasa begitu menyesakan, kini terasa hangat. Siti sadar,
Keluarga sejati tidak hanya diciptakan oleh hubungan darah, tetapi oleh cinta. Dan terkadang, dari momen paling putus asa, keajaiban yang paling indah bisa dimulai. Cinta kecil yang dimulai dari air susu Siti telah menciptakan keluarga sebesar ini. Semuanya terasa sempurna. Maya tumbuh sehat, Dimas tumbuh menjadi anak yang ceria dan bahagia. Budi menemukan kebahagiaan sejati dikelilingi oleh istri dan anak-anak yang ia cintai. Dan kehidupan baru di dalam perut Siti akan menyempurnakan semua cinta itu. Siti mengelus kepala Dimas sambil berpikir. Setiap pilihan ada alasannya. Dan setiap pertemuan ada maknanya. Jika Maya tidak sakit, jika Brahma tidak meninggalkannya, jika ia tidak menemukan lowongan pekerjaan itu, semua kebahagiaan ini tidak akan pernah dimulai. Momen tersulit dalam hidup terkadang bisa menjadi awal dari berkah terbesar. Siti kini tahu itu dengan pasti. Dan cinta. Cinta benar-benar bisa mengatasi segalanya. Cinta sejati melampaui ikatan darah. Keberanian kecil yang dimulai dari naluri keibuan telah menciptakan keluarga yang begitu indah. Apakah Anda juga, seperti Siti, punya keberanian untuk memilih cinta? Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Bagikan juga kesan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita yang lebih mengharukan berikutnya. Terima kasih telah menonton hari ini.